Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahari samandiai, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Dewan juri yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan cerita daerah dari Kalimantan Tengah yang berjudul Asal-Usul Danau Malawen. Mau mendengarkan tidak? Mari kita lanjutkan. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Kumbang Banaung. Ia adalah pemuda yang tampan, dan ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan sangat sederhana. Tapi sikapnya tidak serupawan dengan wajah yang tampan. Ia selalu bertindak kasar kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, ayahnya sedang sakit keras, tapi ia memaksa ayahnya untuk menemaninya berburu. Lalu ibunya pun berkata, "Tidakkah kau kasihan dengan ayahmu, nak? Ia sedang sakit keras. Kau pergilah berburu sendiri. Ibu akan menyiapkan bekal makanan untukmu." Kumbang yang kesal dengan perkataan ibunya pun lalu mau tidak mau harus pergi berburu sendiri. Lalu ayahnya pun memberikan sesuatu kepadanya. "Nak, bawalah piring Malawen ini jika kau dalam kesulitan. Maka lemparkanlah piring ini, karena kau akan tertolong," kata sang ayah. Setelah itu, Kumbang pun pergi ke hutan dan menyusuri hutan semakin dalam. Tanpa ia sadari, ia sudah tersesat. Lalu ia mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Dan ternyata ia melihat desa dari kejauhan, yang ternyata desa itu adalah desa Sanggu. Di desa itu sedang melaksanakan pesta rakyat dalam menyambut kedewasaan anak gadis dari ketua desa itu. Anak gadis kecil yang cantik itu bernama Intan. Kumbang pun terkagum-kagum melihat kecantikan Intan, dan ia pulang ke rumahnya. Ia pun masih terbayang-bayang dengan wajah Intan. Keesokan harinya, ia pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi berburu. Tapi sebenarnya ia tidak pergi berburu. Ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Akhirnya pun, ia pun berhasil berkenalan dengan Intan. Lalu, mereka pun berbincang cukup lama. Setelah itu mereka sepakat untuk menjalin kasih. Setelah hari itu, Kumbang pun semakin sering mendatangi desa Sanggu untuk menemui Intan. Sehingga rakyat di desa Sanggu menyebut mereka, Intan dan Kumbang tidak mencerminkan contoh yang baik bagi para gadis-gadis di desa tersebut. Suatu hari, Intan bercerita kepada Kumbang bahwasanya ia akan dijodohkan dengan pengusaha rotan yang sangat kaya raya. Kumbang mendengar hal tersebut, ia pun merasa gundah hatinya. Ia pergi ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya untuk menyampaikan niatnya untuk melamar Intan. Ibu Kumbang pun berkata, "Nak, kau jangan terlalu berharap tinggi. Kita tidak sebanding dengan dia. Ia terlahir dari keluarga yang terpandang," kata ibu Kumbang. Kumbang pun tidak mendengarkan nasihat orang tuanya itu. Ia pergi ke rumah Intan dan mengajak Intan untuk lari dari rumah. Setelah sampai di rumah Intan, Kumbang pun berkata, "Adinda, tidak ada seorang pun yang merestui hubungan kita. Sebaiknya kita pergi saja dari sini," kata sang Kumbang. Akhirnya mereka pun pergi diam-diam dari rumah Intan. Dan ternyata gerak-gerik mereka diketahui oleh warga sekitar, yang akhirnya mereka mempercepat langkah mereka dan lari dari kejaran warga. Kumbang yang saat itu panik mengingat piring yang diberikan oleh ayahnya. Ia lalu melemparkan piring itu ke tepi sungai. Dan ajaibnya, piring itu menjadi piring yang sangat besar. Dan akhirnya mereka pun naik ke atas piring tersebut untuk menyeberangi sungai. Dan mereka pun selamat dari kejaran warga. Mereka pun tertawa gembira. Tapi saat mereka di tengah-tengah sungai, tiba-tiba terjadi badai yang sangat dahsyat dan diiringi petir yang menyambar. Piring Malawen itu pun tidak bisa menahan ombak yang sangat tinggi dan cuaca yang sangat buruk. Akhirnya pun piring Malawen itu pun terbalik dan menjelma sebagai danau.
Masyarakat sekitar menyebut danau tersebut adalah Danau Malawen. Dan konon kabarnya Intan dan Kumbang menjadi sepasang buaya putih sebagai penjaga danau tersebut. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah laksanakanlah nasihat orang tua demi kebaikan diri sendiri. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup cerita saya pada hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Baca Al-Quran senantiasa agar sehat jiwa dan raga. Nasihat orang tua harus dilaksanakan agar kita tidak binasa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian cerita saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.